Selamat datang di channel Didi, rangkaian kisah kehidupan. Baik ibu sekalian, malam ini kajian akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Muharram. Setahun terdiri dari 12 bulan. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah menyebutnya dengan arba'a syuhur. 4 bulan tadi, 1 bulan terpisah, yang 3 bulan berurutan. Apa saja? Pertama bulan Rajab, kemudian yang 3 bulan berurutan yang dimaksud Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Malam ini kita akan ngaji sejarah agar kita tahu bagaimana dalam sejarah Islam apa kaitan dengan Muharram hingga Allah memuliakan Muharram. Tadi sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa Muharram termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Quran disebut Al-Baqarah. Ada apa sih dengan Muharram hingga Allah memuliakan bulan Muharram ini? Makanya Muharram dimuliakan oleh Allah sebab di bulan Muharram ini ada malam istimewa yang disebut Asyura atau hari Asyura. Apa itu Asyura? Tanggal 10 bulan Muharram, 10 Asyura, maka 10 Muharram disebut hari Asyura. Ada apa dengan Asyura hingga Allah memuliakan bulan ini? Makanya Asyura, ya Bu ya, dimuliakan oleh Allah sebab pada tepat 10 Asyura atau hari Asyura banyak peristiwa yang terjadi pada para nabi dan rasul. Saya ulang lagi. Apa itu? 10 Muharram disebut Asyura. Pada tanggal tersebut banyak peristiwa yang terjadi pada para nabi dan rasul. Peristiwa apa saja? Pertama yang terjadi di 10 Muharram atau hari Asyura, yaitu diciptakannya Nabi Adam pada 10 Muharram. Kemudian peristiwa apa lagi? Pada tanggal 10 Muharram pula sembuhnya Nabi Allah Yakub dari sakit selama bertahun-tahun. Nabi Allah Yakub itu matanya tidak lihat, buta. Kenapa Nabi Allah Yakub itu matanya tidak lihat? Sebab akibat terlalu sering menangis siang malam. Emang nangisin siapa? Menangisi Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang dimasukkan ke sumur tua, yang akhirnya itu saudaranya ngaku kalau Nabi Yusuf diterkam serigala, padahal dijahatin, dijolimin oleh kakaknya sendiri, dimasukin ke sumur tua, dibawalah bajunya, disobek-sobek, dikasih darah serigala, laporan, wahai ayah, Nabi Yusuf dimakan serigala, padahal dijolimi oleh kakaknya sendiri. Kenapa kakaknya zolim kepada adiknya sendiri? Karena iri dengki kepada Nabi Allah Yusuf. Ini satu pelajaran buat kita, bahwa yang namanya iri dengki, kebencian, keserakahan bukan hanya beda ibu, beda bapak dengan tetangga, satu keluarga pun ada. Ini satu pelajaran Ibu. Ya, kenapa? Jangankan Nabi Allah Yakub, putra-putranya Nabi Adam alaihissalam, Kabil dan Habil, bagaimana? Kabil dan Habil kan hanya karena iri dengki itu hingga tega adanya dibunuh oleh kakaknya. Maka terjadinya pertumpahan darah di muka bumi adalah putra Nabi Adam yang dibunuh oleh kakaknya sendiri. Maka dari situlah, mulai disitulah darah tidak akan meresap ke dalam perut bumi. Ibu lihat, menyembelih ayam, menyembelih sapi, darah itu tidak meresap ke bumi, akan mengering dan mengkristal. Beda dengan air ditumpahin ngerebes, ya seperti diisap oleh tanah, tapi darah tidak ada. Kenapa? Karena bumi bersumpah. Dari mulai itulah terjadinya pembunuhan di muka bumi yang dilakukan putra Nabi Adam. Kenapa tega membunuh adiknya? Karena kebencian, kedengkian, keserakahan. Kenapa? Akibat digoda dan diikuti bujuk rayu setan. Kenapa? Kan iblis ketika dikeluarkan dari surga bersumpah, mulai hari ini aku diusir dari surga karena ada menciptakan, sampai akhir zaman dan sampai dunia kiamat akan kucelakai seluruh anak keturunan Nabi Adam. Makanya iri dengki bukan hanya dengan tetangga orang lain Bu ya, dengan satu keluarga ada.
Ya, padahal orang tua kita lagi ada nggak pernah beda-bedain anak, tapi begitu orang tua meninggal dunia pada nggak akur, kan sering terjadi. Gitu. Padahal orang tua nggak pernah bedain anak, punya tempe saling sepotong, punya makanan saling sesuai, nggak pernah dibedain. Kenapa setelah orang tua wafat? Hanya gara-gara harta. Anak kan ada dan keluarga yang serakah, ada yang bloon banget. Ya, ada yang pinterin, bukan pinter, militerin. Ada yang ngabisin, Ibu ya, itulah Ibu ya. Makanya pun tadi Ibu, Nabi Allah Yakub ini Ibu ya, mendapat kabar Nabi Yusuf dimakan serigala, nangis sedih. Padahal bukan dimakan serigala, dibuang ke sumur tua oleh saudara-saudaranya. Laporannya, ditanya sama Nabi Yakub, mana ademu Yusuf, dimakan serigala ya. Nabi Yakub itu nangis sedih, hingga saking nangis siang malam sampai matanya dariak. Maka kembali lagi dapat melihat pada 10 Muharram. Kemudian peristiwa apa lagi? Ya, Nabi Allah Ayub sembuh dari penyakit. Dalam sejarah Nabi Allah Ayub itu terkena penyakit lepra atau kusta, mungkin bahasa sekarang, sekujur tubuhnya luka, ya, koreng orang bahasa saya bilang, hingga dikucilkan oleh masyarakat, ya. Maka sembuh dari penyakit tadi Nabi Allah Ayub alaihissalam pada 10 Muharram. Ya, nyatanya Nabi juga masih diuji oleh Allah. Padahal kurang apa Nabi Allah Ayub? Ya, imannya, agamanya, ya, ibadahnya, tapi tetap Allah masih diuji dengan penyakit yang dimana hingga saking penyakitnya itu membusuk badannya, ya, koreng, penuh dengan koreng luka, hingga dikucilkan oleh masyarakat. Padahal seorang Nabi, apalagi kita Ibu, iman kita setipis kulit bawang putih, udah pasti diuji dan dicoba. Makanya itu Ibu, Nabi saja masih diuji. Nabi Ayub diuji dengan penyakit, sembuh dari penyakit 10 Muharram. Kemudian peristiwa apa lagi? Peristiwa di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud karena telah menghancurkan Tuhan sesembahan Raja Namrud. Yang mana Raja Namrud itu menguasai namanya kerajaan Babilonia yang sekarang menjadi negara Spanyol. Saat itu rajanya Namrud bertuhannya kepada berhala. Nabi Allah Ibrahim menghancurkan sesembahannya Raja Namrud, hingga akhirnya Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud dengan dibakar oleh api. Selama di dalam api, Nabi Ibrahim tidak merasa panas. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim membaca sebuah ayat apa Ibu? Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar oleh api karena punya mujizatnya, nggak mempan, nggak nerak cek sunama dibakar api. Maka setelah apinya padam, Nabi Ibrahim selamat. Tapi kalau Nur Aini ya narulah kebakar. Makanya kan ada mujizat, ada karomah, ada maunah, ada istidraj. Kalau mujizat, kejadian luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul. Contohnya Nabi Ibrahim punya mujizat apa? Luar biasa, dibakar oleh api tidak terbakar. Itulah kejadian luar biasa yang terjadi pada para nabi dan rasul, makanya disebut mujizat. Contohnya Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati dengan menyembelih Baqarah. Makanya kan dalam Quran ada surah Al-Baqarah, sapi betina. Apa kaitannya? Kok Quran namanya surah sapi betina? Karena kaitannya ada umatnya Nabi Musa yang mati dibunuh, pelaku pembunuhnya gak ketahuan. Nabi Musa disuruh menunjukkan siapa punya, tunjukkan kalau kau menjadi nabi, hidupin lagi. Tanya siapa pembunuhnya. Nabi Musa munajat kepada Allah, di mana kalau ingin orang yang mati dibunuh supaya bisa bicara siapa pelaku pembunuhnya, syaratnya suruh nyembelih yang namanya Baqarah. Apa Bu? Ya sapi betina, ya petani apa betina Ibu ya belum pernah apa Bu ya, namanya apa, beranak, ya. Dan apa saat kata Nabi Musa, hei kalau kamu ingin tahu siapa pelaku ini, syaratnya apa? Kau cari sapi betina. Emang dasar orang Israel rewel, lemes, bawel. Nanya sapinya yang disebelajak apa yang enggak. Nabi Musa nanya lagi sama munajat, ya Allah sapinya yang suka dipakai bajak apa enggak? Katalah ya enggak dipakai bajak. Dibilangin sapinya betina, nggak pernah dipakai mau bajak. Nanya lagi, emang Israel dibeli. Nanya lagi, warna sapinya kulitnya yang coklat, yang kuning, apa yang putih.
Nabi Musa munajat lagi kepada Allah. Kata Allah, yang kecoklat-coklatan, yang coklat enggak, kuning pun enggak. Kayak dia nyari lah sapi yang kuning coklatnya. Nah itu akibatnya apa? Bawel, makanya mau keriwat-keriwat jadi susah. Hampir enggak mendapatkan karena terlalu banyak nanya, ya resek. Akhirnya apa didapatkanlah disembelih sebagian itu dari anggota sapi tadi dipukulkan kepada orang yang sudah mati dengan kuasa Allah yang mati menjadi hidup. Itulah mukjizat. Ada lagi karomah. Apa karomah? Kejadian luar biasa terjadi para waliullah. Contohnya Sunan Sunan Giri Gresik, Raden Paku. Ketika masih kecil kalau mau ngaji ke Sunan Ngampel Surabaya, pantai Surabaya hanya dipanggil gini aja. Nyamper itu pantai. Ya, hanya melangkah saja. Ngaji ke Sunan Ngampel Surabaya. Pulang dari Surabaya mau ke Gresik dipanggil lagi pantai Gresik. Itulah yang namanya karomah Allah berikan kepada para waliullah. Sedangkan ada lagi Maunah. Maunah adalah kejadian luar biasa pada seorang ahli ibadah. Seperti contohnya ibu datang ke seorang ulama ahli ibadah, belum cerita tentang permasalahan kita, udah bilang, oh ini nih, udah ibu pulang, ibu kan masalahnya ini, lah kan saya belum ngomong, tapi sudah tahu permasalahan kita. Itulah Allah kasih keberikan kepada orang ahli ibadah, namanya Maunah. Terakhir adalah istidraj. Apa istidraj? Ya, Allah kasih kelebihan buat orang enggak ibadah tapi dia punya kemampuan kelebihan. Contohnya beberapa tahun yang lalu ada yang namanya Kanjeng Dimas. Ya. Nah itu ibu, itu istidraj. Orang tidak beribadah, ibadahnya ibu ya, kata saya bilang itu enggak seberapa, tapi Allah berikan selalu itu istidraj. Contohnya kita lihat orang sholat enggak, puasa enggak, tapi usahanya lancar. Nah itu istidraj. Nah Nabi Ibrahim dibakar oleh api Raja Namrud. Selama dalam api tidak merasa panas. Setelah api itu padam, selamatlah Nabi Ibrahim 10 Muharram. Kemudian apa lagi? Ibu ya, diturunkannya kitab suci Taurat pada 10 Muharram. Kemudian apa lagi? Selamatnya Nabi Allah Musa dari kejaran tentara Fir'aun pun pada 10 Muharram. Ya, Nabi Nuh selamat dari banjir bandang, banjir besar. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, punya pengikut cuma 80 orang. Berdakwah mengajak umatnya selama 950 tahun cuma dapatkan pengikut cuma 80 orang. Hingga Allah murka, diturunkannya banjir bandang hingga laut gunung pun tenggelam pengikutnya, sementara istri dan anaknya si Kan'an pun ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian apa lagi? Keluarnya Nabi Allah Yusuf dari dalam penjara. Kemudian apalagi keluarnya Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Itu semua terjadi pada 10 Muharram. Makanya Muharram dimuliakan oleh Allah karena ada peristiwa yang terjadi pada para nabi dan rasul. Nah, untuk kita di bulan Muharram kita sebutnya sebagai lebaran anak yatim. Sebetulnya tidak ada lebaran yatim, itu hanyalah tradisi masyarakat kita. Di mana Muharram, maka kita sebut sebagai lebaran anak yatim. Nah, itu apa sih pahala sedekah orang yang bersedekah pada yatim? Ada sedekah duafa, ada sedekah kepada misalkan untuk nyumbang maulid. Ya, sedekah untuk nyumbang majlis talim. Nah, ini sedekah yatim. Ya, biasakan ibu setiap Muharram atau bulan Syuro majlis taklim, musola, masjid mengumpulkan dana untuk menyantuni yatim. Tadi saja depan rumah saya itu musola yang membuka istilahnya kencreng kepada masyarakat. Ya, musola Al-Ikhlas yang mau bersedekah anak yatim itu ya Bu ya, dari habis zuhur sampai asar. Ya. Berarti apa? Sodako kita, sodako yatim. Apa sih pahalanya? Pahala daripada sodako yatim. Ya, pahala dari sodako yatim, baik ibu. Ya, kita ini kan tadi sudah saya bilang bahwa bulan Muharram dijadikan sebagai hari berbagi cinta, berbagi kasih anak yatim. Ya, apa
Apa sodakonya? Ini ada riwayat Ibu. Di zaman dahulu ada seorang tukang sol sepatu namanya Mu'afak. Ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Ya, Mu'afak ini profesinya sebagai tukang sol sepatu, punya cita-cita mulia, ingin bisa berangkat ibadah haji. Ya, makanya kita biarpun apapun profesi kita, biarpun nggak bisa nabung, tetap harus punya keinginan, ya Allah izinkan hamba untuk bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Izinkan hamba untuk bisa berhaji. Masalah nyampe enggaknya urusan Allah. Allah Maha Kaya. Dihitung akal manusia nggak sampai, Bu. Makanya kan banyak orang ya tukang bubur naik haji. Ya kan ada, Bu ya. Maha tukang bersihin masjid, musola berangkat haji. Allah Maha Kaya. Ya, jangan kamu berasnya belajar di pasar tiap hari segala berangkat haji. Ibu yang namanya keinginan harus. Orang punya cita-cita, mudah-mudahan tercapai. Nah ini Mu'afak walaupun tukang sol sepatu, dia punya cita-cita mulia, ingin berangkat haji. Dari hasil dia kesal, dia tabung berpuluh-puluh tahun. Satu saat tabungannya cukup, bilang sama istrinya, istriku, tahun ini kita berangkat ibadah haji. Ongkos yang kita kumpulkan sudah terkumpul. Besok kita daftar setor ONH. Ya, saat itulah ya satu hari ya istrinya ini dalam keadaan ngidam. Ya, setelah ngomong ingin besok kita daftar ONH, istrinya itu malam-malam itu ibu yang menginginkan menginginkan masakan. Kenapa? Karena ada tetangganya yang lagi masak malam-malam. Ya, jam 12 malam masih ada yang masak, hingga masakannya tercium oleh Mu'afak. Saat itu Mu'afak lagi ngidam. Ngomong isinya kepada suaminya, wahai Mu'afak, ini tetangga kita malam-malam masak apa sih, kok wangi banget. Aku kepingin sekali mencicipi masakannya dimasak oleh tetangga kita. Kata Mu'afak apa? Jangan istriku, malu kita. Ya, kata istrinya apa? Tolong mas, aku ini sampai nggak tahan, ini saya lagi ngidam, kepengen nyicipin sedikit aja, biarin malu, ya minta sedikit. Karena sayang sama istrinya, Mu'afak pun mencari-cari siapa yang malam-malam masih masak. Hanya ketemulah ibu satu rumah. Mu'afak memberi salam. Kata Mu'afak, assalamualaikum, dijawab oleh si ibu yang punya rumah. Waalaikumsalam. Ditanya mas ibu ini, ada apa wahai Mu'afak, engkau malam-malam bertamu ke rumah saya. Kata Mu'afak, ibu, kalau nggak salah ibu lagi masak ya malam begini. Iya betul, saya lagi masak. Bu, kenapa udah malam masih masak? Ya, kenapa dari masakannya ibu masak kecium isi saya, hingga isi saya kepengen, isi saya lagi ngidam. Kalau boleh saya minta sedikit buat isi saya. Tapi apa saat itu? Kata si ibu ini, wahai Mu'afak, ya bukannya saya pelit nggak mau ngasih, ini masakan nggak layak dimakan istri tuan yang lagi ngidam. Kata Mu'afak, emang ibu masak apa? Hingga masakannya nggak boleh cicipi isi saya. Begini Mu'afak, saya ini seorang janda, anak yatim banyak. Tidak ada secuil harta yang ditinggalkan oleh suami saya. Saya seorang perempuan yang tidak punya kepandaian, hanya pun kalau bisa saya kerja hanyalah menjadi buruh kasar. Tiap hari saya cari pekerjaan, menjadi buruh cuci piring, menjadi buruh gosok, menjadi buruh mencuci pakaian. Saya tinggalkan anak-anak saya di rumah dalam keadaan lapar. Dari pagi saya keliling kampung, keliling kota, dari RT ke RT, dari kampung ke kampung. Barangkali ada yang suruh tenaga saya. Hari semakin sore, satu pun tidak ada orang menyuruh saya. Sementara saya ingat anak saya pas dalam keadaan lapar, tidak ada makanan dan uang yang saya bawa. Waktu saya pulang hari sudah gelap, ada seekor ayam mati di pinggir jalan. Tuhan, saya pungut. Saya ambil, karena saya teringat dengan anak saya yang dalam keadaan perut lapar. Dengan sangat terpaksa ayam yang sudah mati di pinggir jalan saya bawa. Saya masak, saya olah, hanya sekadar untuk mengganjal perut anak saya. Jangan sampai anak saya tidur dalam keadaan perut lapar. Jadi maaf Mu'afak, ini makanan hanya layak dimakan oleh saya, orang yang miskin dan kelaparan. Nggak layak dimakan oleh istri Anda yang sedang mengidam. Jadi ibu masak pakai, iya Tuhan, terpaksa. Karena saya janda, tidak punya harta yang ditinggali suami, anak saya banyak. Mu'afak pun pulang. Begitu sampai kata istrinya, mana suamiku kok nggak bawa? Apa kata Mu'afak, wahai istriku, tetangga kita bukannya nggak mau ngasih. Masakan yang dimasak itu nggak layak dimakan engkau yang lagi ngidam.
Emang tetangga kita masak apa? Masak ayam mati, bangke. Nah emang kenapa dia masak bangke? Terpaksa, karena lapar anaknya menangis. Ya, daripada anaknya nangis dalam keadaan perut lapar, dia terpaksa gak ada yang dimakan, akhirnya ada ayam mati di pinggir jalan, dia bawa pulang, dia masak. Katamu apa? Istriku, bagaimana uang yang besok buat setoran haji kita kasihin aja ya sebagian, biar kita tahun ini gak jadi berangkat hajinya. Kasihan tetangga kita, anak yatimnya banyak. Bagaimana uang ini yang esok kita mau setorkan, kita berikan ya sebagian kecil. Biar kita tahun ini gak berangkat haji, yang penting itu anak yatim bisa makan semua. Istrinya pun menyetujuinya, akhirnya uang yang aturan esok mau disetorkan untuk ongkos berangkat haji, sebagian kecil diberikan kepada si tetangganya muafak yang sedang kelaparan, hingga si anak itu pun tidur dalam keadaan perut kenyang dengan makanan yang layak. Nah, pada saat musim haji tiba, muafak kan gak jadi berangkat karena ongkosnya kan berkurang. Ada seorang ulama besar dari negeri Yaman namanya Abdullah bin Mubarak. Ya, ulama besar. Ketika beliau ini, ulama besar ini namanya Abdullah bin Mubarak, sedang berputar menikah Ka'bah tawaf. Setelah tawaf, istirahat kecapean sambil bersandar di tiang Masjidil Haram. Ini ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak itu bermimpi. Dalam mimpinya, di mana di situ disebutkan bahwa haji tahun ini yang mendapatkan haji makbul dan mabrur hanyalah muafak tukang sol sepatu dari negeri anu kampung anu. Tersentak kaget ini Abdullah bin Mubarak. Dari sekian jamaah haji yang mendapatkan titel haji makbul dan mabrur, hanya satu orang namanya muafak. Tersentak kaget ini ulama Abdullah bin Mubarak. Setelah melaksanakan haji, dicarinya tuh muafak sebagai profesi tukang sol sepatu. Alamat RT-nya disusul, dicari ketemu. Begitu ketemu, saya mau tanya, apa betul Anda namanya muafak? Iya. Apa betul profesi Anda ngesol sepatu? Iya. Ya. Apa katanya Anda mau berangkat haji? Aturan saya mau berangkat haji, tapi saya enggak jadi. Kenapa enggak jadi berangkat haji? Ongkosnya berkurang. Karena uangnya saya berikan kepada tetangga saya yang anak yatimnya banyak, lagi kelaparan. Makanya saya nggak jadi, batal berangkat haji karena ongkos berkurang. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Sungguh kau beruntungmu apa? Engkau tidak berangkat haji, namun kau mendapatkan titel haji makbul dan mabrur karena sodakoh kepada anak yatim. Itulah nilai fadilah berbagi cinta, berbagi kasih, berbagi sayang dengan anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafirul yatim hakada, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini. Nabi menyodorkan dua jari telunjuk dan jari tengah. Saya ada cerita ibu, ini cerita pribadi saya. Satu saat ini saya ada telepon dari Cikarang Baru, karena saya ngisi di Cikarang Baru. Ya, waktu itu di Cikarang Baru ini ada acara. Karena snacknya banyak lebih, ditelepon sama ketuanya, Bu Nur, ini ada snack karena banyak lebih, habis ada acara, ya. Ada acara, ibu ya. Akhirnya apa? Ya, bagaimana kalau snack ini saya kirim ke Bu Nur buat anak ya, buat anak yatim. Ya udah Bu, bawa sini aja. Dianterin lah itu ibu snack ya buat anak yatim. Karena ini makanan langsung saya bagikan, ya saya bagikan. Waktu itu saya langsung diantar ke masing-masingnya, saya sendiri yang jalan, saya ambil bawa itu. Ya, satu saat saya ngantarkan, ini anaknya sekarang udah besar ibu. Alhamdulillah, udah dapat pekerjaannya, ya. Dapatkan apa bu ya? Esanya pekerjaan yang apa bu ya? Yang bagus, dia punya gaji ya bu ya. Satu saat dia saya kasih, terus ibunya bilang gini, itu kan nasinya apa makanannya itu di apa snacknya di box. Ya dia saya kasih, dia pegang gini. Ibunya tanya, bahasa Sunda kan bilangnya ujang, jang, coba emak nempok, coba emak lihat apa sih makanannya, isinya. Padahal kan isinya cuma donat, apa itu bolu pelangi, sama itu tuh risol, ibu sama lontong. Ya itu kan karena daripada mubazir dikirim ke saya dari Cikarang Baru, saya bagikan. Kata emaknya, lihat nah apa sih isinya. Dia bilang apa ibu? Mak jangan pengen ya. Ini makanan enak. Padahal buat kita donat itu makanan biasa. Tapi bagi anak yang nggak punya bapak, siapa yang mau beli donat? Mungkin buat anak kita, cucu kita.
donat yang hanya dihias dengan topping seres. Dia bilang, jangan mak, jangan, pengen ini makanan enak. Dia simpen di kepala, dia peluk. Ya, saya bilang ini bukan dari saya, dari Cikarang Baru orang titip. Itu sampai kardusnya itu, dosnya tuh dia dipeluk, dikekep. Jangan pengen ya mak, ini makanan enak. Mak nggak boleh, mak nggak kepengen, cuma lihat. Iya mak, ini makanan enak. Padahal cuma isinya itu tadi saya bilang, donat, bolu pelangi, sama pastel. Kalau saya kasih itu sama itu loh, apa arem-arem. Yang dia lihat donat yang indah karena dengan hiasan seres. Nyatanya Bu, mungkin buat anak kita donat hanyalah makanan biasa. Tapi buat mereka yang nggak punya, Bapak siapa yang mau beliin? Siapa yang mau kasih? Ya, maka itu Ibu, punten-punten itu yang nggak bisa saya lupakan sampai kapanpun. Ya, artinya apa Ibu? Ya. Pahala, balasan, sodako anak yatim. Makanya ada sodako yatim, sodako pengemis, sodako ya Bu ya, kepada misalkan acara maulid kita nyumbangkan sodako juga. Tapi untuk sodako anak yatim, di mana dikhususkan tentang yatim, maka nilai pahalanya mendapatkan pahala haji makbul dan mabrur. Tidak berangkat haji tapi dapatkan makbul dan mabrur. Yang berangkat haji belum tentu makbul dan mabrur. Inilah pahala sodakoh. Maka biasanya kita di bulan Muharram ini kita mengadakan santunan anak yatim, menyantuni anak yatim, ya Bu ya, peduli, berbagi cinta, berbagi kasih, berbagi sayang dengan anak-anak yatim. Ya, kenapa? Kata Nabi bilang, ana wa kafirul yatim hakada, aku dan orang yang menyayangi yatim seperti kedua jari telunjuk ini. Dekatnya dengan Rasul di surga seperti ini. Amin. Insya Allah. Makanya ya Bu ya, di bulan Muharram ini banyak kegiatan di Majlis Talim, ada kumpulin dana yatim, santunan ya Bu ya, sekedar untuk apa Bu ya, ya barangkali untuk beli es, apa barangkali untuk jajan ya, kita berikan dia kegembiraan, bahagia ya. Ada untuk anak-anak yatim yang tadi sudah disampaikan dari riwayat muafak yang nggak soal sepatu tidak jadi berangkat haji karena kasihan dengan yatim, jangan sampai tidur dalam keadaan perut kosong kelaparan, hingga Allah mencatatnya semua yang berangkat haji saat itu tidak ada yang mendapatkan makbul dan mabrur, justru malah hanya muafak, padahal muafak nggak berangkat haji tapi dapatkan nilai pahala haji makbul dan mabrur. Nah, inilah baik Ibu ya. Jadi itulah bagaimana ya Bu ya, artinya dengan Muharram ini ya Bu ya, banyak peristiwa yang terjadi ya Bu ya dalam sejarah. Cuman kalau kita menjadi identiknya apa Bu ya, menjadi tradisi di mana Muharram sebagai hari berbagi cinta, berbagi kasih dengan anak yatim ya Bu ya. Baik Ibu sekalian, ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, insya Allah lain waktu kesempatan sehat panjang umur, tambah sisa, umur yang tinggal sisa, sehat yang tinggal sisa. Semoga di tahun ini jauh lebih baik lagi ibadah kita. Amin. Bukan hanya dari ibadah saja, segi ekonomi, segi karir, semoga sukses dalam segala hal. Amin. Dari saya terima kasih, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan video perjalanan hidup. Semoga menjadi inspirasi kehidupan kita. Silakan subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Tekan tombol like jika suka dengan video ini, dan tekan share untuk berbagi kepada orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.